Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Syahwani dengan NPM 2310552010076. Saya merupakan mahasiswa semester 3 Prodi Teknik Informatika, kelas 3C Teknik Informatika, Universitas Ibnu Sina Batam, tahun pelajaran 2023-2024. Baiklah, tugas video ini saya bikin untuk memenuhi tugas mata kuliah saya dengan dosen pengampu, Ibu Shirley Agustini, Eskom Mkom. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis satu kasus kejahatan komputer yang terjadi dalam 2 tahun terakhir. Analisis kasus yang saya ambil adalah kebocoran data Tokopedia tahun 2020, yaitu pelajaran dari kejahatan cyber di era digital. Pendahuluan. Perkembangan teknologi digital membawa banyak manfaat, namun juga menghadirkan tantangan baru. Terutama dalam hal keamanan data, kasus kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020 menjadi contoh nyata betapa rentannya data pribadi di era digital. Artikel ini akan menganalisis kasus ini secara mendalam untuk memahami penyebab, dampak, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Kronologi kejadian. Pada September 2020, muncul kabar bahwa data 91 juta pengguna Tokopedia telah bocor dan dijual di dark web. Pada tanggal 15 September 2020, Tokopedia mengakui adanya kebocoran data, namun menyatakan bahwa data yang bocor tidak termasuk data sensitif seperti password dan kode OTP. Pada tanggal 16 September 2020, Tokopedia menghimbau pengguna untuk mengganti password dan meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan. Pada tanggal 17 September 2020, Tokopedia mengumumkan telah menyelidiki kasus kebocoran data dan menemukan bahwa data yang bocor adalah data lama yang telah dienkripsi. Pada tanggal 20 September 2020, Tokopedia melaporkan kasus kebocoran data ke Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Metode yang digunakan pelaku yaitu Shiny Hunters. Pelaku yang menjual data Tokopedia di dark web adalah kelompok hacker yang dikenal sebagai Shiny Hunters. Yang kedua, teknik hacking. Metode yang digunakan oleh Shiny Hunters belum diketahui secara pasti, namun kemungkinan besar melibatkan eksploitasi kerentanan keamanan pada sistem Tokopedia. Dampak terhadap korban. Yang pertama, pencurian identitas. Data pribadi yang bocor dapat digunakan oleh pelaku kejahatan untuk mencuri identitas pengguna, seperti membuka akun bank atau melakukan transaksi online dengan nama pengguna. Yang kedua, penipuan. Data pribadi yang bocor dapat digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan, seperti mengirimkan email phishing atau SMS phishing. Yang selanjutnya, kerugian finansial. Jika data sensitif seperti data kartu kredit atau rekening bank bocor, pengguna dapat mengalami kerugian finansial. Yang terakhir, kehilangan kepercayaan. Kepercayaan pengguna terhadap Tokopedia dapat terkikis akibat kasus kebocoran data. Yang langkah-langkah yang seharusnya dilakukan untuk mencegah. Yang pertama, peningkatan keamanan sistem. Tokopedia harus meningkatkan keamanan sistemnya dengan menggunakan teknologi enkripsi yang lebih kuat, melakukan audit keamanan secara berkala, dan menerapkan kontrol akses yang ketat. Selanjutnya, pelatihan keamanan. Tokopedia harus memberikan pelatihan keamanan kepada karyawannya agar mereka memahami pentingnya menjaga keamanan data dan mengetahui cara untuk mencegah kebocoran data. Selanjutnya, peningkatan kesadaran pengguna. Tokopedia harus meningkatkan kesadaran pengguna tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi seperti menggunakan password yang kuat, mengaktifkan autentikasi 2 faktor, dan tidak mengklik tautan yang mencurigakan. Yang terakhir, transparansi. Tokopedia harus lebih transparan dan dalam mengkomunikasikan informasi terkait kebocoran data kepada pengguna. Pembelajaran yang dapat diambil. Pentingnya keamanan data. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya keamanan data di era digital. Perusahaan harus memprioritaskan keamanan data dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi data pengguna.
Yang kedua, tanggung jawab perusahaan. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk melindungi data pengguna. Tokopedia harus belajar dari kasus ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah kebocoran data di masa depan. Dan terakhir, kesadaran pengguna. Pengguna juga harus meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Kesimpulan. Kebocoran data Tokopedia merupakan bukti nyata bahwa kejahatan komputer merupakan ancaman serius yang dapat berdampak signifikan terhadap individu dan organisasi. Penting untuk belajar dari kasus ini dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk meningkatkan keamanan data dan sistem kita. Dengan meningkatkan kesadaran, menerapkan praktik keamanan yang baik, dan bekerja sama, kita dapat mengurangi resiko kejahatan komputer dan menciptakan ruang digital yang aman dan bertanggung jawab. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.